Ya, sudah terdengar, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Tian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang isomorfisme. Di kelompok 3 sendiri, untuk anggota kelompoknya ada Aurelia Adinda Setio dengan NIM akhir 20, lalu Delvia Nugra Prasetyo dengan NIM akhir 35, lalu Ilham Hargo Sujanto dengan NIM akhir 30, Maya Lestari Saribu dengan NIM akhir 53, Alvin Fernando dengan NIM akhir 29, lalu ada Fahad Labib Zahori dengan NIM akhir 79, lalu ada Laylatul Rahma dengan NIM akhir 14, serta saya sendiri Zahra Arnati Sardi dengan NIM 42. Isomorfisme. Kelompok kami akan membahas definisi graf isoformik, syarat graf isoformik, permasalahan isoformik, dan contoh soal. Definisi graf isoformik. Yang pertama, dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isoformik. Kedua, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isoformik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kebersihan tetap terjaga. Ketiga, dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang ada di G2. Keempat, dua buah graf yang isoformik adalah graf yang sama, kecuali penanaman simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Bentar, Maya. Kita geser lagi. Tadi graf apa, Maya? Kita diulangi. Graf isoformik, Pak. Isoformik. Isoformik. Iya, Pak. Isoformik ya. Isomorfik. Isomorfik. Kayaknya kok tadi kayak aneh, apa yang nggak pas ya. Ternyata namanya isoformik ya. Isoformik itu apa ya? Ya, isomorfik ya, Maya ya. Iya, Pak. Isomorfik. Coba diulangi lagi kira-kira apa itu graf isomorfik ya, menurut Maya. Jadi tidak usah baca, menggunakan kata-kata sendiri. Apa itu graf isomorfik? Maaf, Pak, suara Bapak pelan. Gitu ya, sebentar. Sekarang bagaimana? Jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, menurut Maya ya, graf isomorfik itu apa? Menggunakan kata-kata sendiri ya. Isoformik itu yang berkorespondensi, Pak. Satu titik dari atau antara titik-titik keduanya. Yang sisi-sisinya sedemikian sehingga hubungannya tetap terjaga, Pak. Itu sepertinya baca di poin yang kedua ya. Menurut Maya, menggunakan kata-kata sendiri gitu.
ISO itu apa ISO, Maya? Bukan bahasa Jawa ya, ISO Jawa bukan. Kurang ISO artinya sama, Pak. Ya, ISO artinya sama. Morph, kalau di biologi kan ada morfologi ya. Morph itu apa? Bentuk, Pak. Bentuk. Jadi isomorfik secara bahasa itu apa? Eh, yang memiliki bentuk sama, Pak. Ya, bentuknya sama ya. Secara eh, kalau kita lihat konteks ya graf isomorfik itu ada dua buah graf itu bentuknya berbeda ya, tetapi sama ya. Beda tapi sama. Beda dalam hal bentuk tapi sama. Apa yang sama di sini? Grafnya, Pak. Nah, dilihat ya korespondensi satu-satu ya antara simpul-simpul keduanya dan juga sisi-sisi keduanya jadi sama di posisi antara simpul dan sisi ya itu sama. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, lanjut Maya. Graf isomorfis. Untuk menentukan dua buah graf tidak isomorfis atau graf isomorfis dapat diperiksa melalui invariannya, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh dua graf sederhana yang isomorfis. Keduanya harus pertama memiliki jumlah simpul yang sama, kedua jumlah garis hubung yang sama, terus yang ketiga jumlah derajat simpul yang sama. Nah, di bawah ini kita ada dua buah graf. Apakah gambar berikut isomorfik? Dua gambar tersebut tidak isomorfik karena tidak memenuhi syarat ketiga. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Oke, jadi di gambar kiri itu ada 5 simpul A, B, C, dan E. Untuk jumlah garis yang kehubung ada 6. AB, BC, CD, DB, DE, dan EA. Derajatnya itu untuk derajat A ada 2, karena simpul A ada 2 garis yang kehubung yaitu AB dan AE. Untuk derajat B itu ada 3, karena simpul B ada 3 garis yang kehubung ada BA, BD, dan BC. Untuk derajat C itu ada 2, karena simpul C ada 2 yang kehubung ada CB dan CD. Untuk derajat D itu ada 3, karena simpul D ada 3 yang kehubung yaitu DD, DC, dan DE. Ini kayak ada kesalahan. Aurelia, sebentar, Ya, bisa Pak. ditampilkan nggak gambarnya di sini? Oh, gambarnya ada di slide sebelah, Pak. Ini pakai apa ini? PowerPoint atau Canva ini? Canva, Pak. Oh, Canva ya. Dan kali ketika kita memberikan contoh, ada gambarnya juga diikut sertakan ya dalam pembahasan ya biar kita bisa mengecek Oh, baik, Pak. atau bisa side by side nggak? Nggak bisa ya. Oh, bentar, Pak. Eh, ketampilannya di sini aja. Jadi yang pertama itu kan bentar, Pak. Nah, jadi di sini di gambar yang ini itu ada 5 simpul yaitu A, B, C, dan E. Untuk jumlah garisnya itu ada AB, BC, CD, DE, dan EA. Terus untuk derajatnya, untuk derajat A itu ada 2. Karena simpul A ada 2 garis yang kehubung, itu ada AB dan AE. Dan untuk derajat B itu ada 3 simpul, ada BA, BC, dan BD. Dan untuk derajat C itu dia ada 2, karena ada 2 simpul yang terhubung, itu ada CB dan CD.
Dan untuk yang D ini ada kesalahan, harusnya DE, DC, dan DB, bukan DD, Pak. Dan untuk yang DE itu ada 2 karena ada EA dan ED. Nah, jadi di sini jumlah simpul derajat 2 itu ada 3, dan jumlah simpul derajat 3 itu ada 2. Dan untuk yang di gambar kanan, itu kan kita sama aja punya 5 simpul. Itu ada A, B, C, dan E. Dan jumlah garis yang kehubung itu ada 6. Ada AC, CD, AB, AE, BE, dan CB. Dan derajat A itu ada 3. Karena simpul A ada 3 garis, yaitu AB, AE, dan AC. Dan untuk derajat B itu juga ada 3. Karena ada BA, BE, dan BC. Derajat C itu ada 3. CB, CD, dan CA. Dan derajat D itu ada 1, cuma ada DC. Derajat E itu ada 2, EA, dan EB. Nah, di sini ada jumlah simpul derajat 1 ada 1, jumlah simpul derajat 2 ada 1, dan jumlah simpul derajat 3 ada 3. Nah, tadi kan ada 3 syarat di sini menentukan graf itu isomorfik atau enggak. Di situ ada memiliki jumlah simpul yang sama, jumlah garis hubung yang sama, dan jumlah derajat simpul yang sama. Dua graf ini memenuhi 2 syarat yang awal tapi tidak memenuhi jumlah derajat simpul yang sama. Jadi dua gambar tersebut tidak isomorfik karena tidak memenuhi syarat ketiga. Next. Nah, di sini ada gambar G1, G2, dan G3. Di G1 itu dia ada 4 derajat simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan dia punya jumlah garis 6 garis yang kehubung. Itu ada 1, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 2, dan 3, 4. Di derajat 1 itu dia ada 3 derajatnya ada 3. Karena ada 3 simpul yang terhubung. 3 garis yang terhubung, yaitu ada 1, 3, 1, 2, dan 1, 4. Di derajat 2 itu ada 3 juga, ada 2, 1, 2, 4, dan 2, 3. Di derajat 3 juga ada 3, itu dia ada 3, 1, 3, 4, dan 3, 2. Dan di derajat 4, dia ada 3, ada 4, 1, 4, 2, dan 4, 3. Nah, di graf yang kedua, itu dia punya 4 simpul juga, punya jumlah garis yang kehubung ada 6, AB, AC, BC, BD, CD, dan DA. Dan dia derajat A-nya itu ada 3, ada AB, AD, dan AC. Untuk derajat B-nya dia ada 3 juga, ada BA, BC, dan BD. Untuk derajat C-nya dia juga ada 3, ada CA, CB, dan CD. Dan untuk derajat D, dia juga ada 3, ada DA, DC, dan DB. Nah, untuk di graf yang ketiga, dia derajat simpulnya ada 4. Dan jumlah garis yang kehubung itu ada XY, YW, WV, dan VX. Dan dari situ aja kita bisa nyimpulin kalau G1 isomorfik dengan G2, tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Next. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang graf yang isomorfik. Nah, di sini ada contohnya, ada G1 sama G2. Dari gambar di sini kita bisa membuat matriks. Untuk matriks G1-nya ini kita peroleh dengan 0 ini kalau kita tidak berhubungan, jadi A-nya sudah pasti 0. Untuk AB itu 1 karena A-nya berhubungan dengan 1. AC-nya juga 1 karena A ini memiliki garis AC, terus AD-nya juga 1 karena berhubungan. Untuk
AE-nya karena tidak berhubungan jadi ditulis 0. Gitu juga seterusnya sampai AG2-nya juga sama dari matriksnya meskipun penamaannya berbeda. Jadi bisa disimpulkan dari dua graf ini adalah isomorfik karena memiliki simbol yang sama dan juga derajatnya sama. Bentar Ilham, Ya, Pak. itu matriks apa namanya tadi? Matriks AG1 dan AG2, matriks apa namanya? Coba di buku namanya apa? Benar, Pak. Ada namanya matriks ketetanggaan atau adensi matriks Matriks ketetanggaan. ketetanggaan atau Agensi matriks. adjacency matriks. Nah, jadi yang 0 itu tandanya apa? Maksudnya apa? 0 bernilai 0 jika Jika tidak bertetangga. oke, kalau bertetangga nilainya 1. 1. Nah, apakah A bertetangga dengan A? Tidak, karena A itu sendiri. Ya, jadi 0 ya. Kemudian apakah A bertetangga dengan E? Tidak. Tidak. Jadi nilainya 0. 0 ya. Jadi ini AG1, AG2 adalah matriks ketetanggaan. Jadi kita bisa melihat apakah dua graf itu isomorfik atau tidak dengan melihat representasi dari masing-masing graf dalam bentuk matriks ketetanggaan ya. Kalau bentuknya sama berarti bisa dikatakan dua buah graf itu isomorfik. Selain tadi kita melihat jumlah simpul, ya, jumlah sisi, kemudian derajat ya masing-masing simpul yang berkorespondensi. Silakan dilanjutkan. Ini adalah dua buah graf isomorfik. Kita dapat peroleh kalau jumlah simpulnya ini sama, yaitu sama-sama 8. Terus tiap simpulnya itu memiliki derajat yang sama juga, yaitu 3. Jadi bisa disimpulkan kalau graf isomorfik. Yang B, ini adalah contoh 3 buah graf isomorfik. Kita bisa melihat di sini memiliki simbol yang sama, yaitu jumlahnya ada 10 dan tiap simbolnya itu berderajat 3. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama adalah mempunyai jumlah simbol yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simbol yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Seperti contoh dua buah graf di bawah ini. Yang pertama ada graf seperti huruf Y
yang berbalik, simbol X-nya ada di tengah, simbol X bertetangga dengan U dan V yang masing-masing ini berderajatnya 1. Sedangkan yang gambar di sampingnya ini ada simbol Y bertetangga dengan hanya satu simbol yang berderajat 1. Misalnya ini 2. Jadi dapat disimpulkan kedua graf tidak isomorfik. Oke, sebentar. Kalau dilihat dari graf ini, graf yang kiri jumlah simpulnya berapa, Ilham? Ada 6. Ada 6. Yang kanan 6 juga. 6 juga. Kemudian jumlah sisinya sama tidak? Sama Pak, ada 5. Ada 5. Yang kanan juga sama ya, ada 5 ya. Kemudian jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Oke. X itu berderajat berapa? X-nya berderajat 3. 3 ya. Di sini yang Y berderajat Y-nya berderajat 3 juga. 3 ya. Kemudian di graf yang kanan yang berderajat 1 ada berapa? Yang berderajat 1 ada 3. Ada 3. Yang di kanan Yang di kanan juga 3. ada 3. Jadi kalau kita lihat ya, poin 1, 2, 3 ini ya dipenuhi oleh kedua graf yang di bawah ya. Akan tetapi dari ketiga poin ini ternyata belum cukup menjamin. Jadi kita perlu melihat secara visual ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa yang diperhatikan ini simpul X. Simpul X dia bertetangga dengan U dan V yang memiliki derajat 1 ya. Kemudian kalau di graf yang kanan ya itu simpul Y berderajat dengan W yang memiliki 1 derajat, kemudian bertetangga juga dengan 2 titik yang kalau bisa di ini ya, annotate, nggak bisa. Bertetangga juga ya dengan 2 simpul yang berderajat 2. Artinya apa di sini? Bahwa ya hal yang harus diperhatikan juga ya untuk melihat apakah dua buah graf itu isomorfik atau tidak adalah derajat dari tetangga. Derajat dari tetangga itu harus sama ya. Jadi misalkan di sini X dia bertetangga dengan U dan V yang memiliki derajat 1. Maka di sini pun ya Y ini harus berderajat juga dengan dua buah simpul yang berderajat 1. Ternyata yang berderajat 1 hanya ada 1, W kurang 1 ya. Maka di sini dua buah graf ini tidak isomorfik. Jelas ya, mudah-mudahan ya, bisa difahami ya. Oke, lanjut Ilham. Baik, di sini ada contoh lainnya. Tentukan apakah grafik yang ditujukan adalah isoformik. Nah, dapat kita lihat grafik Q dan H, keduanya memiliki 8 simpul dan 10 sisi. Keduanya juga memiliki 4 simpul berderajat 2 dan 4 simpul berderajat 3. Karena Oke, semua sebentar, Lelatul bisa back ke slide sebelumnya. Nah ini, baik, bentar ini virus dari Maya ini. isoformik. Maya virusnya kemana-mana ini. Iya betul.
Yang nulis Maya semuanya ini atau bagaimana ini? Enggak, Pak. Ini hati-hati ya. Oke, lanjut. Graf G dan H keduanya memiliki 8 simpul dan 10 sisi. Lalu keduanya juga memiliki 4 simpul derajat 2 dan 4 simpul derajat 3. Karena semua invariannya sama, masih dapat dibayangkan bahwa grafik tersebut adalah isomorfik. Namun G dan H tidak isomorfik karena derajat A sama dengan 2 dalam G dan A harus sesuai dengan salah satu dari T, U, X, atau Y dalam H. Karena itu adalah simpul berderajat 2 dalam H. Namun, masing-masing dari 4 simpul itu di H bertetangga dengan titik lain berderajat 2 di H yang tidak benar untuk A di G. Dan cara lain untuk melihat bahwa G dan H tidak isomorfik adalah dengan mencatat bahwa subgraf dari G dan H terdiri dari simpul-simpul berderajat 3 dan sisi-sisi yang menghubungkan harus isomorfik jika kedua graf tersebut isomorfik. Namun, subgraf tersebut tidak isomorfik sehingga graf tersebut bisa dikatakan tidak isomorfik. Dan di samping adalah gambar dari subgraf yang atas untuk graf G dan yang bawah untuk graf H. Kemudian di sini ada contoh soal 1, gambarkan dua buah graf yang isomorfik dengan graf teratur berderajat 3 yang mempunyai 8 buah simpul. Nah, di sini ada dua kemungkinan gambar graf G1 dan graf G2 yang masing-masing memiliki simpul sebanyak 8 dan berderajat 3. Graf G1 terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, dan graf G2 yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk membuktikan kedua graf ini isomorfik, kita bisa mengkorespondensikan kedua graf ini. Simpul A pada G1 dikorespondensikan dengan simpul 3 di G2. Kemudian simpul B dengan simpul 5, simpul C dengan simpul 4, simpul D dengan simpul 6, simpul E dengan simpul 8, simpul F dengan simpul 2, simpul G dengan simpul 1, dan simpul H dengan simpul 7. Di sini diambil contoh simpul A yang bertetangga dengan B, D, dan E. Pada simpul G2, A itu sama dengan 3 yang bertetangga dengan 5, 6, dan 8. Maka dapat terbukti kalau graf G1 dan G2 itu isomorfik. Sebentar ya, Fahad. Halo, Fahad. Ya, Pak. Back ke slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi ketika ingin membuktikan bahwa dua buah graf ini isomorfik ya, jadi tidak mengambil salah satu, karena tadi kata Fahad mengambil sampel yang simpul A ya. Simpul A itu berderajat atau bertetangga dengan D, B, dan juga E. Nah, D itu berderajat 3, E derajat 3, B juga berderajat 3. Ini semuanya derajatnya 3 ya? Iya, Pak. Berderajat 3 semua. Oke. Jadi, kalau gitu kenapa tidak A kita korespondensikan dengan 1? Bisa nggak? Nanti hasilnya nggak sesuai. Soalnya Bisa nggak A berkoresponden dengan 1? Jadi otomatis
pasangannya berganti semuanya gitu, tapi kita buat ya korespondensinya simpul A dengan simpul 1, bisa nggak? Bisa, tapi nanti beda lagi bentuknya, Pak. Bentuk apanya? Harus diubah lagi nanti. Yang G2-nya juga ikut berubah. Tapi bisa ya? Bisa, Pak, asal disesuaikan. Oke. Karena di sini semua simpul itu ternyata berderajat 3 ya. Oh, ya, semua simpul berderajat 3. Ya. Kemudian dia juga bertetangga dengan simpul yang berderajat 3 juga, gitu ya. Kalau di G2 juga sama. Artinya korespondensinya bisa beragam ya, tidak hanya A3, B5, C4, D6, E8, dan seterusnya. Bisa jadi A1, ya, kemudian B-nya jadi apa gitu ya, B-nya jadi, ya dicari ya. Jadi eh, pasangannya bisa beragam. Nah, ketika nanti diminta untuk membuktikan bahwa dua buah graf ini isomorfik atau tidak, eh, menggunakan tadi ya, apa yang disampaikan di slide sebelumnya, simpulnya sama, jumlah simpulnya sama, jumlah sisinya sama, kemudian lihat derajatnya, kemudian lihat ketetanggaannya ya, atau kebersisiannya juga ya, menggunakan matriks, sehingga eh, bisa dipastikan dua buah graf ini isomorfik. Jangan sampai kita mengklaim, oke ya, G2 dan G3 itu isomorfik, tetapi kurang berhasil dalam menunjukkan atau memberikan bukti ya, karena ini bukti ini penting ya, gitu ya. Oke, dilanjutkan, Fahad. Selanjutnya soal yang kedua, tengah graf yang ditunjukkan adalah isomorfik. Di sini ada dua gambar atau dua graf, ada graf G dan graf H. Boleh di next? Sebentar David, sebentar. Coba ini ditanyakan sebelum dijawab oleh David, coba ditanyakan ke yang lain ya. Pak David yang tanya, ya, teman-teman yang lain di sini selain kelompok 3 menjawab gitu ya. Jadi jangan ditampilkan dulu kunci jawabannya. Jadi David tunjuk siapa gitu ya untuk menjawab ya. Silakan yang lainnya ini ya, memperhatikan gambar ini. Kemudian tentukan apakah graf yang ditunjukkan isomorfik atau bukan. Silakan David di ini ya, dipandang. Bapak ini saya yang memilih, Pak. Ya boleh, silakan tunjuk. Tapi jawabannya jangan di-share ya. Jangan dikasih, jadi biar yang lainnya mencari. Sebentar, Pak. Boleh Zidan, Pak?
Kata Elvin Zidane. Oh, kata Elvi. Iya Pak, diskusi kelompok. Oh, kira dipengaruhi oleh orang lain. Ya, silakan ya bebas. Silakan Delvi dipandu. Delvi yang jadi penguasa hari ini, silakan. Bapak maaf, boleh ganti orang? Kenapa? Ya, Boleh silakan. ganti orang yang ditunjuk nggak, Pak? Iya, silakan, silakan. Widi aja. Widi. Widianto, untuk Widianto boleh. Saya boleh izin mencoba ya. Maaf Pak, ini izin oke Mbak. Ya, Kalau dari saya lihat G sama H ya. Untuk U1 berkorespondensi bisa dengan V4, V4 atau V1 juga bisa. bisa ditulis nggak di sini? Annotate nggak bisa ya? Kemarin bisa ya? Saya tulis di kertas boleh Pak. Iya, boleh. Yang lainnya juga ya, tidak hanya Widi ya. Yang lainnya juga mencoba mengerjakan di kertas, kemudian nanti ini didiskusikan ya, dibahas ya, ditampilkan ya.
Sudah bisa ditampilkan ya, Widi ya. Nah, itu saya, Pak. Coba dijelaskan ya. Oke, dijelaskan, Pak. Iya, Nah, di sini yang uh, tintanya merah itu kan yang G ya, dan yang tintanya biru itu H. Ini saya tulis U1 berkorespondensi dengan V4. Kalau sebabnya di kenapa? sini, Jelaskan. U1 kan derajatnya 2 dan V4 juga derajatnya 2. Kemudian Selain itu, pertimbangan lainnya selain derajatnya sama, bersisiannya sama, Pak. bersisian tetangga gimana? Maksudnya sisinya juga 2, Pak. Ya, itu kan derajat ya. Eh, V, V4 dan U1 dia bersisian ya. U1 bersisian dengan U2, U4 ya. V4 bersisian dengan V3, V5 ya. Artinya derajat dari U1 dan V4 sama 2. Kalau tetangganya gimana? Tangganya juga sama sih, Pak. Kan Ya, U1 bertetangga dengan U2 dan V4. Kemudian lihat derajat tetangganya. Derajat tetangganya juga 2, Pak. U1 bertetangga dengan U2. U1 bertetangga dengan U2, ya. Sama Ya, derajatnya derajat U2-nya 3, Pak. 3. Oke. Kemudian bertetangga juga dengan U4. U4. Derajat tetangganya berapa? Derajat U4-nya 3, Pak. 3. Kemudian cek yang graf yang kanan, Yang 4. V4 tetangganya V3 sama V5. Derajatnya gimana? Derajat V3-nya juga 3 sama 3. derajat V5-nya juga 3, Pak. Oke, jadi yang pertama oke. Kemudian yang kedua, U3 dengan V1. coba cek. U3 sama V1. U3 kan bertetangganya U2 sama U4. Dan derajat tetangga gimana? Derajat tetangganya U2 3 sama U4-nya 3, Pak. Oke, kemudian Yang sebelahnya V1. V1 tetangganya V2 sama V5. derajat tetangga Derajat V2-nya 2 sama V5-nya 3, Pak. sama ya dengan U3 ya. Derajat dari tetangga dari U3 ya. Kenapa, Pak? Sama dengan derajat tetangga U3 ya. Beda, Oke. Pak.
V1 dia bertetangga dengan V2, V2 yang berderajat 2, 2. kemudian bertetangga dengan V5 yang berderajat 3. Nah, kemudian yang U3 dia bertetangga dengan U4 sama U2. Nah, sini agak yang beda nih. Iya, Pak, U3 beda. U3 bertetangga dengan U4. U4 dia berderajat 3. Kemudian bertetangga juga dengan U2 yang berderajat 3. Nah, tidak sama. Iya, Pak. Oke, U3 kira-kira cocok dengan apa? U3 cocoknya sama V4, Pak. V4 kan udah dengan V4 dengan U1. Iya. Coba korespondensinya kira-kira yang tepat seperti apa? Kayaknya cuma V4 doang, Pak, yang tetangganya derajatnya 3 semua, Pak. Yakin? Sebentar. Oh, V6, Pak, V6 bisa. Ya, V6 ya. Oke, V6 bisa. U3 dengan U3 berarti dengan V6 bisa, Pak. V6. Oke. Terus sebetulnya bisa ditukar ya. Iya, Pak, ditukar. Jadi U1 dengan V6, U1 kemudian U3 dengan V4. V4. Ya. Iya, Pak. U1 dengan V6, U3 dengan V4 gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nanti tak perbaiki lagi, Pak. Sebetulnya ini ya, ini seperti ada simpul itu seperti paku ya, kemudian sisi itu dia seperti karet. Jadi U6 di sini di U6 V6 di graf yang kanan itu kalian cabut ya. Di V6 nih kan simpul ya, simpul itu kan paku, kalian cabut kemudian tempelkan di tempelkan di V1, tapi V1 kalian cabut ya, cabut. Jadi yang dicabut itu V1, V2 dan V6. Nah, V6 itu kalian tarik, simpan di V1. V1 yang dicabut itu tempelkan di posisi seperti U5, kemudian V2 tempelkan di U6. Gitu. Bentuknya sama. Gitu. Bapak membayangkannya seperti itu ya. Jadi simpul itu seperti paku, sisi itu seperti karet, jadi bisa dicabut. Ya. Kemudian dibentuk dengan yang sama ya seperti yang kiri. Nanti korespondensi satu-satunya bisa didapatkan. Oke, terima kasih Widi ya. Ya, Pak, masih banyak, Pak. Dan dilanjutkan siapa Delvi ya? Ya, untuk contoh soal yang kedua dijawab Widi tadi sudah benar. Untuk solusinya juga sudah dibahas.
Ini perlu dijelaskan ulang atau enggak, Pak? Iya, dijelaskan ulang lagi, coba. Baik, Pak. U2, ada U2, U3, ada U3, U4, U4, U1, terus ada U4, U5, ada U5, U6, dan U6, U2. Untuk yang mungkin boleh di slide sebelumnya aja. Nah, untuk yang graf hanya ini, untuk bagian sisi ada V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5, dan V5, V1, V5, V6, dan yang terakhir V6, V3. Di next lagi. Nah, dari graf G dan H itu sama-sama memiliki 4 simpul yang berderajat 2 dan 2 simpul yang berderajat 3. Untuk 4 simpul yang berderajat 2 itu ada U1, U5, U6, U3 di graf G. Untuk yang simpul berderajat 3 di graf G itu ada U2 dan U4. Sedangkan yang di graf H untuk derajat 2-nya ada V1, V2, V4, dan V6. Yang derajat 3-nya ada V3 dan V5. Nah, sekilas dari gambar mungkin kita bisa lihat kalau misalkan subgraf G dan H itu terdiri dari semua simpul yang berderajat 2 dan sisi yang menghubungkannya adalah isomorfik. Karena G dan H memenuhi ketiga syarat awal untuk menemukan isomorfik F, maka selanjutnya kita definisikan fungsi F, kemudian menentukan apakah termasuk isomorfik. Fungsi F di sini diartikan sebagai korespondensi di antara dua graf tersebut. Karena dapat kita lihat bahwa derajat U1 itu adalah 2, dan U1 itu tidak bertetangga yang berderajat 2. Yaitu ada bayangan U1 ada V4 dan V6. Karena V6 ini merupakan dari gimana aja? Dari bayangan U1 itu bisa kita ambil V4 dan V6 karena V4 dan V6 ini memiliki tetangga V3 dan V5 yang berderajat 3. Maka dari itu pertama kita tetapkan FU1 sama dengan V6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elvin. Di sini sebelumnya kita ambil U1 sama dengan V6. Kita kan tadi dapat dua titik yang berkorespondensi dengan simpul U1. U1 didapat V4 dengan V6. Nah, V4 dan V6 ini kita lanjutkan pakai U1 sama dengan V6. Karena U2 berkaitan U1, kemungkinan bayangan dari U2 atau korespondensi dari U2 ini itu V3 dan V5. Kita cari kemungkinan lagi dari ayutan dari U1 yaitu U2. Kita misalkan U6. Misalkan V6. Dapat korespondensi dari U2 itu kemungkinan V3 dan V5. Nah, di sini kita ambil lagi salah satu di antara V3 atau V5. Ini kita ambil U2, korespondensi dari U2 itu sama V3. Nah, selanjutnya kita teruskan cara ini lagi. Didapat dengan menggunakan ketetanggaan simpul dan derajat sebagai panduan kita untuk memilih simpulnya. Kita dapat korespondensi U3 sama dengan V4, korespondensi U4 sama dengan V5, dan korespondensi U5 sama dengan V1, dan korespondensi U6 sama dengan V2. Nah, sekarang kita udah memperoleh korespondensi satu ke satu antara himpunan simpul G dan himpunan simpul H, yaitu U1 dengan V6, U2 dengan V3, U3 dengan V4, U4 dengan V5, U5 dengan V1, U6 dengan V2. Ini untuk lebih pastinya kita masukkan lagi ke dalam matriks ketetanggaan. Di sini kita dapat matriks antara AG dan AH ini sama. Itu 01, 01. Terus seterusnya itu sama. Berarti hasil ini sudah benar.
terakhir, karena matriks ketetanggaan AG sama dengan AH, maka F ini mempertahankan sisinya. Dapat disimpulkan bahwa F adalah isomorfik dari G dan H adalah graf yang saling isomorfik. Kita perhatikan juga bahwa jika F ternyata bukan isomorfik, kita nggak bisa menetapkan bahwa G dan H ini tidak isomorfis. Karena korespondensi lain dari simpul-simpul dalam G yang H yang mungkin merupakan isomorfik. Seperti kita ngambil U1 sama dengan V6. Mungkin kalau misal kita dengan menggunakan V6 nih kita nggak dapat, kita ganti menggunakan V4. Dan seterusnya. Ini terakhir ada latihan soal, ada 2 latihan soal. Jadi kerjakan. Apakah ada yang ingin mencoba? Ditunjuk saja Elvin, kira-kira siapa, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, atau boleh kelompok. Nah, soal 1 kelompok, ini kan ada berapa kelompok? Ada 5 ya. Soal nomor 1 kelompok ganjil. 1 dan 5. Ya, soal nomor 1 kelompok 1, kelompok 5. Nomor 2 nih genap, berarti kelompok 2 dan kelompok 4. Perwakilan ya. Silakan, berapa menit? 5 menit? 10 menit? Sampai 9.45 ya. Silakan.
Ya, bagaimana? Kelompok ganjil siapa? Elvin, siapa Elvin? Kelompok ganjil? Belum tahu, ini belum ada yang mengajukan di Ditunjuk coba kelompok ganjil siapa aja nih Elvin? kelompok ganjil. Kelompok 1, kelompok 5. Kemudian yang soal nomor 2, kelompok genap, kelompok 2, kelompok 4. Perwakilan ya, salah satu. Oke, coba siapa sini? Citra Salsabila Oroh. Ya, Citra, halo Citra. Halo Citra. Suara saya sudah kedengaran belum, Pak? Sudah masuk. Citra, kelompok berapa? Saya kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Soal nomor 1. Nomor 1, gimana? Menurut Citra, isomorfik tidak? Menurut saya nomor 1 ya, Pak. Mm-mm. Menurut satu, Menurut saya bukan ya. nomor 1. Oh, menurut saya, ya, Pak. Apa? Ya, Pak, itu apa? Yaitu apa? Isomorfik yang nomor 1. Isoformik atau isomorfik? Isoformik. Tadi typo. Isoformik atau isomorfik? Isoformik. Ini kena virus Maya lagi. Ini Maya harus bertanggung jawab ini. Maaf, Pak. Awalnya udah ini kan saya terdoktrin. Oke, gimana Citra? Isoformik, isomorfik? Isomorfik. Isomorfik, ya. Ya. Kenapa dikatakan isomorfik ini yang nomor 1? Itu dikarenakan Coba sebutkan simpul-simpul yang berkorespondensi ya. U1 dengan apa? Ini. U1 dia sama dengan di situ V U1 sama dengan V1 bukan, Pak? Loh, kok bertanya ke Bapak? Bapak kan bertanya ke Citra ya. U1 dengan U1 itu menurut saya ya, U1 itu sama dengan V1. U1 dengan U2, U2 itu U3, V2
U3 V4. Oke. Untuk U4-nya V5, Mm-mm. U5-nya berarti V3. Oke. Bagus ya. Jadi di soal nomor 1, dua buah graf ini isomorfik ya. Oke, terima kasih Citra ya. Selanjutnya nih kelompok genap, ini kelompok 2, kelompok 4. Ada Saya izin menjawab, Pak. Untuk nomor 2. siapa ini? Bagas, Pak. Bagas, oke silakan Bagas. Menurut saya, nomor 2 itu tidak isomorfik, Pak. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah ada jawabannya kelompok 3 ya? Iya, Pak. Gimana Elvin? Berbeda, tidak isomorfik, Pak. Kalau dari saya. Tadi Bagas jawabnya apa? Tidak isomorfik, Pak. Iya, tapi sama ya. Alasannya gimana Bagas? Saya ini kalau dilihat dari gambar Mm-mm. nggak ada yang bisa ditarik, Pak. Ada yang bisa ditarik. Ya Iya kalau itu kan itu apa ya? Nggak bisa ditarik itu semacam intuisi ya. iya, Pak. Cara formalnya seperti apa? Gitu. Saya tadi ngerjainnya ngebikin matriks ketetanggaan dulu, Pak. Mm-mm. Terus tidak sama ya? Ya, untuk U1, U2, U5, U6, U8, U9, U10 itu udah berkorespondensi. Dan buat V3, Mm-mm. V4, sama V7 itu nggak bisa berkorespondensi sama titik yang lain, Pak. Oke, ini berbeda ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bagas ya. Gimana Elvin? Ada ininya tampilan jawabannya? Nggak ada, Pak. Saya Oh memang enggak. belum kerja. Oh Kalau belum. saya Oh lihatnya belum gini. kerja. Iya, Pak. Saya lihatnya gini sih, Pak. Nah, ini Gimana coba kalau ini kan diurai? U2 kan dia punya derajat 4. 1, 2, 3, 4. Dia bertetanggaan sama yang berderajat 4 juga, Pak. 1, 2, 3, 4 dengan U3. Nah, sedangkan kalau yang gambar bawahnya ini V2 kan berderajat 4. Tapi dia tidak bertetangga dengan yang berderajat 4, Pak. Dari situ aja udah kelihatan kalau ini bukan isomorfik. Oh, oke. Jadi ketika kita menyatakan itu tidak isomorfik ya cukup tunjukkan satu saja ya. Satu saja yang memang itu menggugurkan gitu ya. Oke, terima kasih ya. Tadi kita Bagas ya. Lanjutkan Elvin. Ini udah selesai, Pak, latihan soalnya. Sudah selesai? Ya. Oke. Silakan ditutup ya kelompok 3 ya. Sudah Bapak tutup saja ya. Nah, ini terima kasih ini kelompok 3 sudah menyampaikan materi tentang graf isomorfik ya dengan baik. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ya untuk melihat apakah dua buah graf isomorfik atau tidak tadi sudah disampaikan, nanti dibaca lagi ya. Ini slide-nya nanti tolong di-share ke yang lainnya, nanti juga Pak buatkan ya buat pengumpulan slide-nya per kelompok. Mudah-mudahan difahami juga untuk yang lainnya materi ini. Nah, tadi kita diskusi ya menyelesaikan beberapa contoh soal. Dan itu jangan lupa untuk mengerjakan ya soal yang kemarin kita bagi-bagi ya. Mudah-mudahan Bagas sudah membagikan. Dan kalau sudah ketemu jawabannya, jangan disimpan lama-lama, langsung saja kalian tuliskan di forum yang sudah Bapak buat ya. Oke. Cukup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya.